Anak balita meracau dan tidak tidur 3 hari 2 malam setelah meminum air sabu. Why you don't come to Indonesia? Why you don't come to Indonesia? Demi merayu Lionel Messi agar jadi datang ke Indonesia, Aldi Taher ciptakan dan nyanyikan lagu berjudul Why Mr. Messi Why. Why you don't come to Indonesia? Sekitar jam 8 itu saya tawarin makan, dia nggak mau makan. Mungkin saya pikir udah kenyang tadi makan jajan. Terus berkeringat terus, keringatnya bau. Cuma saya kan mikir gini loh, kok keringatnya bau? Nggak pernah nih baunya begini. Cuma ya saya pikir mungkin kebanyakan main begitu. Ibu anak balita N khawatir melihat perilaku anaknya yang tidak biasa. Anak balita N tidak mau makan, tidak mau tidur, terus mengoceh dan jadi hiperaktif. Ya, chat WA tetangga saya. Saya tanya, maaf Mbak, air yang Mbak kasih semalam itu air apa? Jadi sudah balas, itu air dari tempat kerjaan, dan seperti itu. Langsung saya jawab kembali, Mbak, tapi ini awal nggak mau tidur, udah sampai pagi. Kecurigaan ibu terhadap perilaku tak wajar sang buah hati mengungkap kasus ini. Setelah curhat ke media sosial, ibu korban langsung dihubungi tim reaksi cepat perlindungan perempuan dan anak Kalimantan Timur. Anak balita N lalu dibawa ke rumah sakit untuk tes urin. Hasilnya, anak balita N positif metamfetamin atau sabu. Kejadian ini berawal saat korban dan ibunya berkunjung ke rumah tetangga. Anak balita N kehausan dan diberi air minum dalam botol oleh tetangganya. Ada air minum nanti Bude ambilkan, Bude itu tetangga tadi. Terus diambilkan air yang di dekatnya si ibu tadi, diminumkan ke anak. Nah setelah itu reaksi daripada si anak malamnya dia tidak tidur, terus kemudian dia hiperaktif, ngoceh terus, keluar keringat sejagung-jagung. Tetangga pemberi minuman adalah seorang perempuan berusia 51 tahun berinisial ST. Pelaku tak menduga jika air yang diberikan kepada korban masih mengandung sabu. Setelah diselidiki, botol itu ternyata bekas digunakan sebagai bong sabu dan airnya masih memiliki efek narkoba. Dalam pemeriksaan, polisi memastikan ST sebagai pengguna sabu. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan Perlindungan Anak. Pelaku terancam hukuman 5-10 tahun penjara. Yang menggunakan sabu di rumah tersebut tidak hanya tersangka yang memberikan air minum, tetapi juga ada temannya. Nah itu juga akan kita tetapkan sebagai tersangka pengguna. Efek dari sabu menyebabkan anak balita N hiperaktif dan tidak tidur selama 3 hari 2 malam. Namun setelah dirawat di rumah sakit selama 4 hari, kondisi korban kembali membaik. Polisi menemukan bunker narkoba di kampus Universitas Negeri Makassar. Bunker narkoba berupa brankas yang tertanam di dalam tanah di dalam ruangan sekretariat mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra. Brankas dimasukkan dengan terali besi, dilas, kemudian ditutup dengan tegel sehingga tersamarkan. Brankas itu diduga sudah ada sejak tahun 2019 dan sempat menyimpan 3 kg narkoba yang sudah diedarkan. Brankas kecil, brankas yang berada di bawah lantai. Ya, jadi itu anunya. Jadi sebenarnya juga kami keberatan kalau dikatakan bunker ya. Tahu ukurannya itu, tapi kalau saya lihat besarnya tegel lantai itu kurang lebih 40 kali 40 di situ. Jadi brankas itu memang ditanam, Pak? Iya, ada brankas.
Saat penggerebekan, selain barang bukti narkoba berupa sabu, ekstasi, dan ganja, di berangkas juga tersimpan buku rekap transaksi. Polisi juga menangkap 4 orang yang sedang pesta narkoba. Kepolisian menemukan 4 orang sedang mengkonsumsi pesta narkoba, sabu, dan ganja. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap 4 tersangka tersebut dan ditemukan barang bukti di lantai di dalam ruangan berupa 7 saset plastik klip berisi kristal benih narkotika jenis sabu dengan berat yaitu 4,7010 gram. Hasil penyelidikan polisi mendapati dugaan bahwa berangkas narkoba ini dikendalikan oleh 2 jaringan narkoba dari Lembaga Pemasyarakatan Watampone Bone dan Rumah Tahanan Jeneponto. Barang bukti sabu dan ekstasi diduga dimiliki SN, narapidana di Rutan Jeneponto. SN tengah menjalani hukuman 16 tahun penjara atas kasus narkoba. Dalam pengembangan, polisi kini telah menetapkan 6 tersangka. Mereka terancam hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dan Bareskrim Polri atas dugaan pelecehan seksual secara verbal. Pelapornya adalah anggota DPR RI periode 2014 sampai 2019 dari partai yang sama dengan Sugeng, yaitu Nasdem. Saya hanya menggunakan hak saya sebagai warga negara dan juga saya sebagai kader Partai Nasdem. Sugeng menyatakan tak pernah melakukan pelecehan seksual seperti yang dituduhkan oleh pelapor. Ia menyebutkan dugaan pelecehan seksual itu berasal dari komunikasi keduanya melalui percakapan di WhatsApp yang terjadi pada Maret 2022. Saat korban mengatakan bahwa dirinya sedang mandi, Sugeng mengaku sempat menulis pesan foto dong. Dan waktu itu dalam suasana bercanda-bercanda. Saya berkeyakinan, catat aja jangan dulu ini, bahwa ingat ini, saya tidak pernah melakukan sentuhan apapun, jangan di framing ya, seolah-olah Sugeng Suparwoto Ketua Komisi 7 diadukan melakukan pelecehan seksual. Pada pelecehan seksual verbal yang konteksnya juga perlu diuji. 14 Juni, Sugeng memenuhi panggilan MKD untuk dimintai klarifikasi. MKD juga memanggil korban. Hampir 2 jam, terlapor dan pelapor dimintai keterangan. MKD DPR RI selanjutnya akan menggelar rapat pleno untuk menentukan apakah kasus tersebut bisa dilanjutkan atau tidak. Di hari yang sama, korban juga memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Orang tua korban pun turut hadir menjadi saksi. Kami merasa tersinggung, terhina atas perlakuan Saudara SS kepada anak kami. Korban menyesalkan sikap Sugeng yang menyebut pelecehan verbal adalah konteks candaan. Kalau menurut beliau itu konteksnya bercanda, ya saya sangat prihatin ya. Artinya negara kita mengalami krisis moral namanya. Kalau hal-hal seperti itu dibuat bercanda. Perbuatan Sugeng diduga melanggar undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Ada di 2 juta sah. Di mana Bapak hukum? Pop News masih akan hadir sesaat lagi usai jeda. Tetaplah di Pop News. Demi mendapat paket sembako dari Presiden, warga di Pasar Menteng Pulo rela berdesakan seperti ini. Sejumlah warga yang tak sabar bahkan nekat mengambil sendiri hingga bersitegang dengan petugas.
Paket sembako yang dibagikan berbungkus tas merah putih, berisikan minyak, beras, hingga gula. Presiden datang bersama pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, untuk meninjau kondisi pasar dan memantau harga bahan pangan. Ada duit 2 juta sah. Di mana penegak hukum, apalagi Bapak-bapak Indramayu? Aksi saling dorong terjadi antara polisi dengan massa yang tergabung dalam forum Indramayu Menggugat. Situasi seketika menjadi ricuh saat massa mencoba menerobos barikade polisi. Sampai kita terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, kawan-kawan. Para pendemo juga sempat berdebat dengan polisi. Dalam orasinya, massa mendesak pemerintah untuk membubarkan pondok pesantren Al Zaitun. Saya tidak penting perizinan. Kericuan ini pecah setelah warga berhasil menangkap 2 pria yang akan mencuri motor. Kesal dengan ulah kedua pelaku, warga tak kuasa menahan emosi hingga langsung menghajar pelaku. Ada perkuatan lagi dari siaga 13. Pelaku akhirnya berhasil diamankan polisi. Berdasarkan hasil penyidikan polisi, diduga keduanya merupakan spesialis pencuri motor rumahan yang selama ini meresahkan warga. Para pengendara motor ini terkunci tak bergerak saat akan melewati perlintasan kereta stasiun Kebayoran. Banyaknya pengendara motor yang melawan arah membuat kemacetan semakin parah. Pintu perlintasan kereta pun sempat tidak bisa ditutup karena banyak pengendara motor. Ini nyawa pada 9 kali ya. Kepala nggak pikir lo Tuhan Mananya Tuhan di mana? Pemilik peternakan ayam ilegal ini menangis histeris memohon pada petugas. Ia meminta agar peternakannya tidak dibongkar petugas Satpol PP. Pembongkaran dilakukan karena pemilik tidak mengantongi izin dan keberadaannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 50.000 ekor ayam diminta untuk segera dipindahkan. Ular jenis kobra ini mencoba menyeberang di Jalan Raya Banjar, Pangandaran. Sejumlah pengendara motor dan mobil bahkan terpaksa menghentikan kendaraannya. Namun, belum tiba di tujuan, ular kobra hitam tersebut memilih mundur dan kembali ke semak-semak. Unjuk rasa pedagang kosmetik ini dipicu adanya penyitaan dan pemusnahan barang kosmetik oleh BPOM Kendari. Para pedagang kecewa hingga mengamuk dengan merusak banner, kursi dan meja piket yang berada di depan pintu masuk kantor BPOM. Kericuan terus berlanjut saat masa aksi akan membakar ban bekas. Why you don't come to Indonesia? Why you don't come to Indonesia? Siapa sangka lagu yang diunggah akun resmi FIFA World Cup ini adalah ciptaan dan dinyanyikan oleh Aldi Taher. Why you don't come to Indonesia? Why you don't come to Indonesia? Why you don't... Lagu yang berjudul Why Mr. Messi Why ini diunggah untuk merespon unggahan Aldi Taher yang berkeinginan agar Lionel Messi datang ke Indonesia. You don't come, oh Mr. Messi. Messi dikabarkan tak akan ikut bermain dalam pertandingan pada 19 Juni. You not come to Indonesia? Why you not come? We waited.
Pop News masih akan hadir sesaat lagi usai jeda. Tetaplah di Pop News. Pria bernama Muhammad Fajri ini memiliki berat badan hingga 300 kg. Kondisi ini membuat Fajri kesulitan bergerak, sehingga hanya bisa tidur berbaring di kasur. Agar Fajri bisa dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan lebih intensif, petugas dari UPT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ciledug terpaksa membongkar pintu rumah. Belum selesai sampai di situ, petugas masih kesulitan mengangkat Fajri. Untuk dinaikkan ke mobil pick-up, tim akhirnya harus mengangkat Fajri dengan forklift. Proses evakuasi ini setidaknya butuh waktu 2 jam. Sebelumnya Fajri selama 8 bulan hanya berbaring di atas kasur karena mengalami luka di kakinya. Selama itu pun berat badannya terus bertambah. Usai dirawat, pihak rumah sakit menyebut Fajri mengalami infeksi luka di kaki kanan akibat tirah baring atau hanya berbaring di kamar. Dokter juga terus melakukan observasi terhadap Fajri untuk mengetahui apakah ada penyakit selain obesitas. Namun 2 hari dirawat di RSUD Tangerang, Fajri harus dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Dan lagi-lagi, proses pemindahan Fajri pun berlangsung dramatis. Selamat Fajri. Pihak RSUD Tangerang dibantu BPBD harus bersusah payah untuk memasukkan Fajri ke dalam truk. Kakinya naik nggak? Awas main ini. Masuk. Maju ya. Tak sampai di situ, setibanya di RSCM, petugas kembali harus berjibaku menurunkan Fajri. Dengan hati-hati, petugas membawa Fajri ke ruang IGD menggunakan 2 alat forklift dari Dinas PUPR Tangerang dan RSCM. Karena memang kendalanya yang bersangkutan punya kelebihan berat badan. Kemudian juga armada angkutnya kita tadi menggunakan forklift, kemudian memang kendaraan yang memungkinkan untuk dibawa mengevakuasi truk. Fajri dirujuk ke RSCM yang dinilai memiliki peralatan medis lebih memadai. Nantinya pihak RSCM akan membentuk tim dokter mulai dari spesialis gizi hingga penyakit dalam untuk mengetahui kondisi dan fungsi organ tubuh dari pasien. Sementara itu, untuk biaya pengobatan Fajri akan dijamin program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Gufron Mukti, saat ini Fajri terdaftar sebagai peserta JKN segmen pekerja bukan penerima upah, PBPU, atau peserta mandiri kelas 2, karena keluarga tak perlu khawatir dengan biaya pengobatan karena ditanggung BPJS Kesehatan. Tak hanya Fajri, sejumlah kasus obesitas di Indonesia juga menyita perhatian publik. Berikut informasinya. Inilah balita bernama Muhammad Kenzi Alvaro, balita berbobot 27 kg. Kenzi mengalami obesitas di usianya yang baru menginjak 16 bulan. Padahal, di usia ini menurut WHO, anak laki-laki sewajarnya hanya berbobot 7 hingga 13 kg. Balita asal desa Pusaka Rakyat, Kabupaten Bekasi ini memang lahir dengan bobot yang cukup besar yakni 4 kg.
Saat usianya 6 bulan, dalam seminggu berat badan Kenzi naik 1 hingga 2 kg. Dengan berat badannya ini, membuat Kenzi belum mampu berjalan seperti anak seusianya. Saat ini Kenzi sudah mendapat penanganan dari ahli. Ia menjalani rawat jalan di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta. Sebanyak 10 orang dokter dari disiplin berbeda ikut menangani Kenzi. Pada tahun 2017, Arya Permana, bocah berusia 10 tahun asal Karawang, menderita obesitas dengan bobot mencapai 192 kg. Di usianya itu, ia disebut-sebut menjadi anak paling gemuk sedunia. Saat itu, ia tidak bisa pergi ke sekolah yang jaraknya hanya 30 meter dari rumahnya. Arya mengaku sesak napas jika berjalan. Namun, selang 2 tahun, Arya berhasil menurunkan berat badannya menjadi 85 kg. Ia rajin berolahraga yang didampingi dan diawasi oleh Ade Rai. Arya juga diketahui sempat menjalani operasi bariatrik di rumah sakit. Setelahnya, ia mengaku menjadi mudah kenyang dan porsi makannya berkurang drastis. Berkat kerja kerasnya, berat badan Arya akhirnya berangsur turun. Arya kini sudah bisa kembali beraktivitas seperti anak-anak pada usianya. Awal Januari 2019 lalu, Titiwati sempat menyita perhatian publik karena memiliki berat badan hampir mencapai 300 kg di usia 35 tahun. Wanita asal Palangkaraya ini sehari-harinya hanya bisa berbaring di rumah kontrakannya. Akhirnya Titi dievakuasi dari kediamannya menuju Rumah Sakit Doris Silvanus Palangkaraya. Evakuasi dilakukan oleh tim dari pemadam kebakaran, petugas rumah sakit, dan petugas dinas sosial. Di rumah sakit, Titi menjalani operasi yang memakan waktu sekitar 4 jam dan melibatkan 16 dokter ahli. Titi akhirnya dibolehkan pulang usai menjalani rawat inap selama 7 hari. Pada Januari 2023, Titiwati meninggal dunia setelah berhasil menurunkan berat badan hingga 220 kg. Informasi ini mengakhiri Pop News edisi hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.